Di status media sosialnya Dr. Ai ya, co-founder Rumah Berdaya, ada tulisan seperti ini terkait dengan launching album Arus Saji. Album melodic punk band terbaru Arus Saji. Para survivor skizofrenia yang sering distigma salah oleh masyarakat sebagai gila. Arus Saji menyuarakan anti stigma dan anti pemasungan pada gangguan jiwa. Arus Saji berniat memberi warna beda pada kata pulih. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Ai. Silakan dokter. Baik Dr. Ai. Oke. Dok, ngapain dokter susah-susah ngurus kawan-kawan kita yang mohon maaf dalam tanda petik di stigma gila ini, Dok? Oh, nggak susah kok. Nggak susah mengurusnya. Apa namanya? Mereka kan punya potensi yang sangat besar ya. Maksudnya gini. Sampai kapanpun ya. Jadi sebenarnya ceritanya begini, saya kalau boleh cerita ya. Ayah saya dulu jadi dokter ya di Flores. Itu saya lihat foto-fotonya sudah ada pemasungan. Tahun 78. Itu kira-kira berapa puluh tahun yang lalu. Sekarang saya jadi psikiater sama juga. Gitu. Menemukannya sama seperti itu gitu. Saya pikir apa saja yang kita kerjakan dalam berapa tuh 50 tahun atau 60 tahun ini gitu. Artinya kan kalau kita tidak melakukan sesuatu, ya nanti anak saya juga akan lihat hal-hal yang sama gitu loh. Persepsi dari masyarakat itu bahwa orang gangguan jiwa itu tidak bisa sembuh ya. Tempatnya itu seumur hidup di rumah sakit jiwa itu sudah jelas ada di persepsi masyarakat. Nah, satu-satunya cara untuk kemudian masyarakat bisa tahu bahwa mereka itu bisa pulih ya, bisa punya potensi, bisa hidup sebagaimana layaknya orang lain, itu adalah lewat karya gitu. Karya bukan lagi hanya soal menciptakan benda yang indah gitu, tetapi juga sesuatu ekspresi gitu. Kalau kemarin Rumah Berdaya ada lukisan, ada produk dan sebagainya, itu masih objek ya, suatu benda. Nah, ini ternyata Dedika genjreng-genjreng ya sama Loster dan sebagainya. Nah, ini sesuatu gitu. Mereka menyampaikan. Seringkali yang diwawancarai misalnya oleh media itu dokternya gitu. Seakan kami ini paham betul apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Ini ada loh orangnya bisa ngomong ya kan, bisa menyuarakan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka keluhkan gitu. Jadi menurut saya ini justru suatu pencapaian ya. Ini yang saya inginkan gitu. Ini yang sekian lama masa sih kita hanya ngobrolin saja gitu. Ini ada sesuatu yang kalau biasanya pentas-pentas disabilitas ya, disabilitas itu pasti menjual rasa kasihan gitu ya. Jadi kalau bisa setelah ini banyak yang nyumbang lah, donasi gitu. Saya merasa apa yang ditampilkan teman-teman ini bukan itu gitu. Ya mereka berkarya saja gitu. Dan kenapa saya mengatakan memberikan nuansa lain dari pulih, terus terang nih saya bilang ya kan. Kalau saya sebagai dokter kan jelas, wah kalau bisa jangan pang deh ya kan. Tawar-tawar sedikit lah biar yang agak lebih bisa didengar ya kan, pesannya bisa dilihat. Tapi ya kata-kata Dedika waktu itu ngobrol yang membekas buat saya gitu. Saya senengnya ini loh gitu. Saya senengnya ini gitu. Daripada saya stres buat yang lain yang tidak saya sukai, kenapa nggak ini aja gitu. Ya bagus gitu. Kemudian kalau orang pulih itu gangguan jiwa itu berat ya rasanya, nanti bisa ditanyakan. Jadi kalau ngomongnya agak keras sedikit disangka kumat. Kalau diem aja nih, wah ini kumat nih, udah minum obatnya atau belum gitu. Nah, selalu di rumah sakit jiwa ataukah di rumah-rumah rehabilitasi, orang pulih itu harus sopan ya kan, bajunya harus rapi, itu baru dikatakan pulih gitu. Nah, memangnya kenapa kalau teman-teman ini suka ya musik seperti ini ya, mereka bisa menyuarakannya dan
syukur nanti kalau ada yang mengapresiasi dan merasa ini adalah sesuatu yang bagus, ya itu juga boleh kan namanya gitu loh. Lagi pula kan saya lihat kesamaannya, saya sih nggak terlalu tahu ya, terakhir dengerin lagu punk itu SMA mungkin ya, atau kuliah semester 1-2 itu masih Leroy ini lagunya Macan Asia, ya kan, depannya ada pidatonya Soekarno, ya. Saya tahu itu apa, punk itu soal pemberontakan gitu, stigmanya mirip sebetulnya, ya kan, mirip kalau mereka itu dekil, ya kan, apa nggak mandi gitu kan, persepsi masyarakat nih, ya kan. Kalau Derika dan teman-teman ini sama, udah dicap punk seperti itu, tambah lagi gangguan jiwa. Kemudian pemilihan ini saya terus terang bilang namanya mbok ya yang lain lah gitu, tapi mereka memilih Arus Haji, alumni rumah sakit jiwa. Itu apa ya, kayak kebalikan ya, orang-orang tuh ngejek biasanya, kamu kan jebolan rumah sakit jiwa gitu, tapi mereka ya ini gitu, ditonjolkan ini. Buat saya pribadi sebagai dokter ya di bidang gangguan jiwa, ini sesuatu yang menurut saya teman-teman ini akan membantu ya, stigma ya, menghilangkan stigma soal gangguan jiwa itu, bahwa mereka hanyalah orang-orang yang di pinggir jalan yang kemudian penampilannya buruk ya, tidak terpelihara, kemudian hanya meminta-minta gitu ya, belas kasihan. Enggak, teman-teman ini bisa. Itu sih kalau menurut saya di Surya. Oke dok, tapi begini dok, tadi kawan-kawan tampil di sini ya, bahkan Bu Kadis bilang enjoy, happy banget gitu dok. Saya jadi ragu, memang mereka ini adalah pasiennya dokter gitu loh. Mereka normal-normal saja. Ya, kemarin ya. Bahkan Dedika cerita tentang tentang keberhasilannya menurunkan berat badan dari 113 menjadi 101. Yang Surya tidak berhasil ya. Nah, ini saya cari di Google gitu, ada nggak kalau lagu tentang mengisi tentang kesehatan jiwa itu ada dari dulu ya, Lithium ya, Nirvana itu obat bipolar, obatnya Yara ya kan. Banyak lagu-lagu yang sebenarnya nuansanya adalah tentang gangguan jiwa, tetapi yang memang betul-betul dinyanyikan sama orang yang mengalami gangguan jiwa, saya pikir baru ini gitu. Dan genre yang dia pilih kebetulan punk itu, saya pikir. Jadi kalau orang ribut-ribut sekarang pandemi gitu ya, sebenarnya kita sudah dari tahun 70-an itu sudah pandemi kok. Masa ada orang sakit ya yang bisa diobati tapi masih dirantai, itu kan ya itu udah pandemi, kita suruh isolasi mandiri seminggu aja marah-marah. Mereka berapa tahun dong? Ada yang di rumah berdaya itu dulu 3 tahun kan, Wayan Sumartono. Nah justru karena kalau saya boleh cerita, gara-gara Wayan Sumartono itulah bebas, kemudian difasilitasi ada rumah berdaya gitu loh. Jadi orang waktu itu wali kota jadi tahu gitu, oh ternyata bisa diobati, bisa baik gitu, ya kan. Terus dia kembalikan kursi roda karena 3 tahun jongkok kan, 3 tahun jongkok, setelah bebas pun sudah baik, keluarga yang membebaskan, dia belum bisa jalan, dikasih kursi roda. Setelah kita fisioterapi gitu 3 bulan 4 bulan, dia kembalikan kursi rodanya. Nih Pak, saya udah nggak butuh kursi roda, bisa jalan gitu kan. Sekarang butuhnya apa? Tempat berkegiatan Pak gitu. Jadi yang bisa kami tiap hari sembuh tapi bengong itu gimana? Nah akhirnya itulah dari Kota Denpasar memberikan tempat untuk berkarya gitu. Nah sekarang tantangannya ada di teman-teman ini gitu loh. Apakah bisa terus berkarya tapi untuk diri sendiri lebih banyak, itu yang saya suka. Daripada program-program mercusuar nanti kita buat ini, kita buat itu gitu kan, tapi hanya sekali saja gitu, undang media tapi kemudian sudah selesai. Saya sih kepengen biar ada terus, nggak juga mesti lagunya soal skizofrenia terus gitu, tapi apa sih yang dialami ya dalam kehidupan sehari-hari, itu yang saya inginkan gitu. Itu baru inklusif namanya. Satu lagi dong tentang halusinasi ya, penderita skizofrenia. Seperti apa itu dok? Apakah membayangkan ada UFO atau bidadari, 72 bidadari terbang atau bagaimana dok? Nah
Kalau ini Dedika yang jelasin ya, Ded ya. Gimana Ded? Halusinasi yang dialami gimana Ded? Seperti apa Dedika? Yang spesialis mengalami halusinasi Ded. Oke, silakan Dedika. Saya berdiri aja. Berdiri ya. Halusinasi itu gimana ya, seperti nyata ya saya rasakan itu. Halusinasi penglihatan, halusinasi pendengaran gitu. Pendengaran itu contoh saya disuruh telanjang keliling, saya tinggal di Dalem tuh, di wilayah Dalem itu saya telanjang naik motor sambil bawa pedang ini. Dulu ya disuruh itu waktu saya kumat. Kalau halusinasi penglihatan itu sempat saya lihat hantu, lihat tangan, seperti gimana ya, tidak bisa dibantah itu kalau tidak dalam pengobatan medis gitu, karena itu seperti nyata sekali menurut saya ya itu. Mungkin Dedika masih ingat ya Ded ya, waktu kita ketemu pertama ya di rumah sakit. Ini dok, pesawat lewat ini kayaknya ini mengintai saya ini. Saya lagi ini yang kita omongkan itu kayaknya disadap ini sama gitu. Ya seperti itu. Tahun berapa itu dok? Itu kapan kita ketemu? Sekitar 5 tahun, 4 tahun yang lalu ya. Oke dok. Dan kebayang nggak kalau Dedika kumat itu kira-kira bisa kita pegang nggak? Ya, kan? Waktu beratnya 113 mungkin berat dok. Tapi sekarang karena sudah terkuras 12 kilo masih bisa. Nah ini better life ya kan, dengan berkarya mungkin dia harus tampil ya kan. Wah ini rocker mana ada yang body begini gitu. Akhirnya semangat yang dari 4 tahun lalu kita suruh diet, ayolah diet, udah diabetes ya kan. Mana ada rocker diabetes gitu kan. Akhirnya setelah album launching kan jadi tergerak dengan sendirinya ya.